Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin wa yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulul karim. Masyarul muslimin jamaah subuh rahmatullah. Di dalam Quran surat 5 ayat 54 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, mayartadda minkum an dini, barang siapa yang murtad dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka kelak Allah akan ganti dengan suatu kaum. Kata mayartadda minkum an dini ini maksudnya itu Imam Katsir menjelaskan dalam tafsirnya Ibnu Katsir, man tawalla an-nusrati dini wa iqamati syari'ati, orang yang berpaling dari memperjuangkan din dan yang berpaling dari menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan orang yang murtad dari agamanya. Apa faktor utama yang menyebabkan seorang ini berpaling dari memperjuangkan din atau enggan untuk memperjuangkan din atau enggan untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi ini? Faktor utama penyebab tersebut juga Allah jelaskan dalam Al-Quran, bahwa mereka condong akan kehidupan dunia, akhlada ilal ard, condong kepada kehidupan dunia, wattabahawahu, dan mengikuti hawa nafsunya, memperturuti hawa nafsunya. Ini adalah penyebab faktor utama seorang enggan atau tidak mau untuk memperjuangkan din ini, tidak mau untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Padahal dengan menegakkan syariat Allah, memperjuangkan dinullah ini, Allah hendak ingin meninggikan derajat manusia. Tapi karena manusia ini lebih condong kepada kehidupan dunia dan memperturuti hawa nafsunya, yang tadinya Allah menghendaki untuk meninggikan derajat manusia, ya derajat manusia ini bahkan bisa lebih rendah daripada binatang, dikarenakan mereka tidak mau memperjuangkan dinullah, tidak mau menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawahu. Dan sekiranya Allah menghendaki, la rafa'nahu biha, niscaya Allah akan meninggikan derajatnya manusia ini biha dengan ayat Allah. Walakinnahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawahu, dan akan tetapi karena mereka condong kepada kehidupan dunia dan memperturuti hawa nafsunya, nah, yang tadi mau Allah tinggikan derajatnya jadi rendah dan bahkan bisa lebih rendah daripada binatang.
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat Allah yang lainnya juga Allah jelaskan bahwa jika manusia ini tidak mau lagi untuk memperjuangkan Allah, tidak mau menegakkan syariat Allah, maka dalam kehidupannya itu Allah akan ikuti mereka itu syaitan, fatba'u syaitan, maka akan diikuti oleh syaitan dalam kehidupannya itu. Dalam ayat Allah yang lainnya Allah sebutkan wa may ya'shu an dzikri rahmanin nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Barang siapa berpaling dari peringatan Allah, nuqayyid, kami ikat baginya itu syaitan, dan syaitan itu menjadi teman setia, qarin, sahabatnya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya bahwa dalam diri manusia itu ada dua dorongan, lammatani. Yang pertama lammatun minal malak, dorongan dari malaikat yang pada hakikatnya itu ada dari Allah. Yang kedua lammatun minasy syaitan, dorongan dari syaitan. Sedangkan dorongan dari malaikat yang pada hakikatnya dari Allah itu senantiasa mendorong atau mengajak manusia ini untuk berbuat yang baik, membenarkan yang hak, fa'adu bil khair wa tasdiqu bil haq. Maka jika dalam diri kita dapati hal yang demikian, kita beribadah semangat, kita siap melaksanakan perintah Allah dan Rasul dan ulil amrinya, selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat, kita tetap mentaatinya, tidak ada rasa keberatan sedikit pun dalam melaksanakan perintah-perintah tersebut, dalam beribadah, dalam beramal soleh, maka ketahuilah itu adalah dorongan dari malaikat, dorongan yang hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika hal demikian yang kita rasakan dalam diri kita, kata Rasulullah SAW, falyahmadullah, maka hendaklah kalian memuji Allah, bersyukur kepada Allah, karena Allah sedang membimbingnya. Kemudian sebaliknya, jika yang didapati dalam dirinya itu kemalasan dalam beribadah, tidak mau taat kepada Allah, Rasul dan ulil amrinya, padahal tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat, dia tidak mau taat dan tidak mau beramal soleh, bermalas-malasan dalam beramal soleh, dan tidak mau berinfak dan sebagainya, pokoknya dalam hal-hal yang berbau maksiat, sesuatu yang tidak berbuat baik, maka ketahuilah itu adalah dorongan dari syaitan, kata Rasulullah. Fa'adu bisyarr wa takdzibu bil haq. Syaitan itu senantiasa mendorong manusia untuk berbuat yang buruk, untuk berbuat maksiat, agar tidak taat, dan juga tidak membenarkan yang hak. Jika ini yang kita rasakan dalam diri kita, kata Rasulullah, fasta'idzu billah, maka hendaklah kalian memohon pertolongan kepada Allah. Jangan dipelihara kalau ada rasa-rasa kayak begitu, itu datangnya dari syaitan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka di dalam Quran surat 5 ayat 54, Allah akan mengganti, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah kelak akan mengganti dengan suatu kaum, dan kaum pengganti itu pun telah dijelaskan oleh Allah, fayastabdil qauman ghairakum, dan Allah akan ganti dengan suatu kaum dari selain kalian, summa la yakunu amsalakum, kemudian tidak seperti kalian, kaum itu yang lebih baik lagi, kaum yang lebih baik, yang tidak seperti yang diganti keadaannya itu, sifatnya itu. Kalau yang diganti tidak mau taat, kalau yang penggantinya itu justru lebih taat. Dan di dalam ayat ini juga Allah sebutkan, dan Allah menggunakan kalimat sawfa ya'tillahu biqaumin, Allah kelak akan ganti dengan suatu kaum. Sawfa ini artinya akan, sama dengan huruf sin, sin tansif, sawfa taswif. Kalau sin sama sawfa sama artinya akan, tapi yang berbeda zamannya. Sin tansif itu zamannya untuk qarib, lil qarib, untuk dekat.
waktunya itu untuk dekat. Kalau saufa tasbih lil ba'id, jadi waktunya itu untuk jauh yang akan datang. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan makna yang dimaksud saufa ya'tillahu biqaumin yuhibbun wa yuhibbunnahu itu. Kelak Allah akan ganti dengan suatu kaum itu, akan Allah datangkan dengan suatu kaum itu, masa kurun waktunya juga dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yab'atsu li hadhil ummah, sungguhnya Allah akan memunculkan pada umat ini ala ra'si kulli mi'ati sanatin, masa kurun waktu selama 100 tahun. Ulama sepakat bisa 100 tahun di awal, bisa 100 tahun di akhir. Dan ulama juga sepakat bahwasanya awal 100 tahun itu semenjak runtuhnya Khalifah Islam di Turki Utsmani pada tahun 1924. Dan kita ketahui bersama bahwa semenjak tahun 1924 itu umat Islam sudah tidak lagi berada dalam sistem khalifahan. Mereka sudah berpecah belah. Mereka sudah hidup di dalam bergolong-golongan. Tidak hidup lagi dalam sistem khalifahan yang dipimpin oleh seorang khalifah. Sampai tahun-tahun saat ini, 100 tahun di akhir ini, ya qadarullah, atas rahmat Allah dari hamba Allah yang tulus, yang ikhlas dalam memperjuangkan din ini. Tahun 97, tanggal 18 Juli tahun 1997 yang bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1418 Hijriah telah dimaklumatkan kembali Khalifah Islam ini. Dan ini merupakan mujaddid yang dimaksud oleh hadis itu, man yujaddidul hadinna, untuk memperbarui dinnya dari kesesatan, dari ketidakmurnian dalam memperjuangkan din ini, dari keterpurukan din ini. Itu ada pada masa kurun waktu 100 tahun di akhir itu, dimaklumatkan pada tahun 1998 itu, atau 1418 Hijriah, 13 Rabiul Awal. Ini kita yakin bahwasanya ini adalah mujaddid yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Karena memang dari awal semenjak peruntuhan Khalifah Islam di Turki Utsmani itu tidak lagi umat itu dalam keadaan berjamaah, tidak lagi dalam keadaan hidup di bawah sistem Khalifah Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah. Mereka berpecah belah semuanya, bergolong-golongan. Dan alhamdulillah atas rahmat Allah, kita sampai saat ini Allah takdirkan kita berada di dalam sistem Khalifah Islam ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kata Allah dalam ayat tersebut, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Allah mencintai kaum pengganti tersebut. Bukti Allah mencintai mereka itu, idza ahabballahu qauman, jika Allah mencintai suatu kaum, yassarallahu asbab wa hawwana alaihi kullu asirin. Allah mudahkan sebab-sebab dalam kemenangan. Allah mudahkan segala kesukaran yang dihadapinya. Ini kita rasakan dalam perjuangan ini, dalam sistem Khalifah Islam ini. Kemarin baru kita lihat di medsos itu, di Facebook, ada orang yang tidak suka dengan khilafah mengatakan, ini khilafatul muslimin mengusung khilafah kok tidak dibubarkan, yang lain-lain mengusung khilafah aja langsung dibubarkan. Ini kalau bukan atas rahmat Allah, itu semua tidak akan terjadi. Ini karena atas rahmat Allah. Dan ini membuat kita ini lebih yakin lagi, ternyata ini yang dimaksud ini. Yang kita tidak pakai daftar-daftar, tidak dibubarkan, mereka yang daftar-daftar dibubarkan. Nah, ini Allah buktikan, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunnahu, dan mereka pun mencintai Allah. Bukti kaum yang mencintai Allah itu, mereka mau tunduk patuh taat terhadap ketetapan Allah. Meskipun ketetapan-ketetapan itu tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak sesuai dengan keinginan dia, tapi tetap dia samina wa ta'na. Walaupun konsekuensinya adalah harta dan nyawanya sebagai taruhannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kemudian di dalam ayat tersebut juga Allah sebutkan tentang sifat kaum pengganti, yaitu adalah adillatin 'alal mu'minin, yang bersikap lemah lembut terhadap kaum muslimin, berkasih sayang dengan kaum muslimin, tolong menolong, saling bahu membahu, saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya, saling menutupi aib saudaranya, tidak sengaja mencari celah-celah atau aib-aib saudaranya, tidak menggibah, dan dia selalu mengedepankan husnuzan daripada suudzonnya demi mempertahankan ukhuwahnya, dan betul-betul memberikan walaknya hanya kepada orang beriman, loyalitasnya hanya kepada orang beriman. Ini merupakan sifat dari orang atau kaum pengganti yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Azillatil 'alal mu'minin, a'izzatil 'alal kafirin. Kemudian sifat selanjutnya adalah bersikap keras, tegas terhadap orang-orang yang menentang ajaran Allah. Barok, berlepas diri dari mereka, bukan kooperatif, bukan memberikan loyalitasnya, memberikan kasih sayangnya, memberikan potensi yang dia miliki untuk membela musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Tapi sifat mereka memberikan walaknya kepada orang beriman, berkasih sayang dengan orang beriman, barok dari orang-orang yang menentang ajaran Allah dan Rasulnya. Ini sifat kaum pengganti. Wa yujahiduna fi sabilillah. Kemudian dia berjihad di jalan Allah sebagai bentuk dari keimanannya yang benar. Ulaika humul mu'minuna haq. Orang yang beriman yang hak itu mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Wala yakhafuna lawmata laim. Dan mereka tidak takut dicela oleh tukang pencela. Dia tidak bangga karena dipuji, dan juga tidak surut dari perjuangannya karena dicela. Itu mau mereka, mulut mereka. Karena manusia punya mulut, jadi haknya dia mau muji silakan, mau cela juga silakan. Karena haknya ada masing-masing, dan nanti juga dipertanggungjawabkan oleh masing-masing. Ini yang kita lihat di dalam medsos juga ini banyak mengaku pejuang, mengaku mujahid, tapi mereka sama kaum muslimin mencela, memfitnah. Padahal kata Rasulullah SAW, sibabul mu'min fusuqun. Mencela kaum muslimin ini, kaum mukmin, orang mukmin itu dari kefasikan. Apalagi membunuhnya, wa qitalul kufur, suatu kafiran. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Demikian itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini juga Allah menerangkan kepada kita bahwa Allah telah memilih suatu generasi yang terbaik, kaum yang terbaik, generasi yang terbaik, manusia pilihannya. Tatkala banyak di antara manusia ini yang sudah lagi tidak mau memperjuangkan dinullah, tidak mau menegakkan syariat Allah di dalam sistem kekhalifahan Islam dengan dipimpin oleh seorang khalifah. Maka karena atas rahmat Allah, atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua, kita bisa berada di dalam ini semua. Dan di dalam ayat Allah itu juga dijelaskan bahwasanya dengan adanya kita atau tidak dengan adanya kita di dalam barisan perjuangan itu, Islam itu terus akan berjalan dengan kejayaannya dan akan meninggalkan orang-orang atau manusia-manusia yang tidak lagi mau memperjuangkan dinullah itu, membiarkannya dalam kebinasaan dan kehinaan. Alhamdulillah. Masyaallah muslimin rahimahullah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesabaran, istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menapakilasi perjuangan ini sampai akhir hayat kita, sehingga Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang saleh di dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masyaallah muslimin rahimahullah, perlu kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, kami mohon doanya khalifah dan kepada sahabat-sahabat sekalian. Ada sahabat kita
Abu Nafis. Beliau warga wilayah Andalas, tinggalnya di Padang. Beliau sedang diuji Khalifah. Sepekan yang lalu atau 8 hari yang lalu, istrinya itu melahirkan Khalifah, tapi dibawa ke rumah sakit. Ketika dibawa ke rumah sakit, pertama masuk itu tidak ada tanda-tanda COVID, istilahnya tidak dinyatakan COVID, pokoknya sehat gitu. Tapi setelah melahirkan dinyatakan COVID. Anak dan istrinya itu dipisahkan, diisolasi, di ruangan isolasi dipisahkan. Amirul Wilayah nelpon, kita sampaikan kalau bisa dibawa pulang, jangan dibiarkan di dalam. Sampai disuntik apa gitu, nggak dikasih tahu suaminya, Abu Nafis nggak dikasih tahu. Ya. Anak istrinya diapain di rumah sakit itu nggak tahu. Dan hasil labnya misalnya kalau udah habis disuntik atau apa itu kan biasa dikasih tahu, ini nggak dikasih tahu. Sampai 2 hari kemudian, Anda sampaikan kepada Amirul Wilayah, ketika Amirul Wilayah nelpon, dipaksa keluar aja, ya kan? Kita sambil nelpon sahabat kita yang ada di Padang itu, Pak Juher, ya, beliau kan Pak Juher ya, Pak Juher itu, Pak Wiharmanto. Nah, alhamdulillah sorenya sudah bisa pulang. Kemudian sepekan setelah dari itu, hari kemarin ini, beliau diteror terus dari rumah sakit. Diteror dari rumah sakit, mau dipaksa untuk dibawa istrinya itu, karena memang jelas-jelas terkena COVID katanya. Tapi bukti amnya tidak ada. Saya tanya ke Abu Nafisnya, bagaimana keadaan anak istri antum setelah dibawa pulang? Semakin membaik, Mir. Ya, nggak seperti di rumah sakit katanya. Sudah sehat anak istrinya, tapi rumah sakit tetap memaksa ingin ngambil paksa karena menurut mereka sudah terkena COVID. Maka Anda sampaikan kepada Amirul Wilayahnya, ya dipertahankan, jangan sampai diserahkan istrinya. Nggak lama Abu Nafis nelpon, dipertahankan, jangan sampai diserahkan. Kalau antum serahkan istri antum, semuanya menyerahkan nyawa istri antum. Udah jelas-jelas sehat kok, saya bilang. Iya, Mir, sehat. Gimana? Antum berani mempertahankan? Kalau tidak berani, cepat antum pergi dari rumah. Anda sampaikan kami wilayah ke rumah warga. Oh siap, Mir, saya berani mempertahankan. Ini golok saya sudah saya siapkan. Nah ini kami mohon doanya, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik menurut Allah SWT untuk saudara kita Abu Nafis dan keluarga. Amin. Demikian mungkin lebih kurang yang dapat kami sampaikan. Ada nama yang bermain. Alafu minkum ala kulli kasratina.